Ya, ibu menyusui sama dengan ibu hamil. Kalau hamil kan objeknya janin. Kalau menyusui objeknya produksi ASI. Ya, jadi tidak usah khawatir ketika ibu-ibu itu mengkonsumsi banyak uh, zat gizi ya yang kompleks, karbonya, proteinnya, lemaknya. Insya Allah produksi ASI tidak akan terganggu. Slide berikutnya. Nah, monggo, misalnya ada ibu-ibu yang menyusui, ada satu, dua, tiga tips, empat ya, yang bisa dilakukan. Ya, silakan nanti di copy, disebar luaskan. Slide berikutnya. Terus ini yang sering sekali ditanyakan, bagaimana orang sakit MAH, GERD, ya. Udahlah, begini Bapak Ibu, nanti sampaikan kepada para penderita sakit MAH. Sudah banyak penelitian dan dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami GERD itu 80% penyebabnya itu pikiran, stres, psikologi. Hanya 20% yang terbukti lukanya itu memang ada di lambungnya sehingga dia sakit. Nah, saya kira dokter yang merawat sudah tahu itu sehingga kalau pada bulan puasa mau tetap puasa, konsultasi baik-baik yang lengkap, yang detail, bismillah puasa. Siapa tahu dengan pikiran kita yang cukup yakin, kuat, justru kemudian sembuh dari GERD. Slide berikutnya. Nah, jadi eh, asam lambung itu asal dia ketika sahur ya diakhirkan sesuai anjuran Nabi, ketika buka disegerakan juga sesuai anjuran Nabi, insya Allah aman. Makanya dikit-dikit ya, kecil-kecil porsinya ya, jadi tidak langsung satu porsi habis gitu. Enggak, pas dibatalkan pakai apa, nanti sholat dulu, makan dikit lagi, nanti tunggu isya, makan dikit lagi, habis taruh dikit, itu insya Allah aman. Jadi syariat ini tidak akan mencelakakan pemeluk. Slide berikutnya, ya bahkan yang diabetes sekalipun, slide berikutnya, silahkan ya, ya Anda tahulah tentu dengan konsultasi kepada dokternya, ya asal tidak yang berisiko tinggi, yakni kadar gula sedang tidak normal, tidak stabil, misalnya insulinnya dengan dosis yang tinggi, kadar HbA1c juga di atas 10, wah, insya Allah masih aman. Kalau diabetes, diabetes ringan biasa. Slide berikutnya. Nah, memang penderita diabetes paling rentan ya, terutama yang gula darahnya itu tidak stabil. Kadang naik sampai di atas 300, kadang turun sampai di bawah 70, itu memang dia sakit itu namanya ya, sakit. Ya. Tapi kalau terkontrol, aman, insya Allah juga aman. Slide berikutnya, ya kenali obat-obatan yang dipakai. Karena obat anti diabetes itu mau macam-macam, baik yang dikonsumsi secara tablet, diminum, atau yang disuntikkan. Ya, tanya kepada dokter yang merawat, saya itu golongan yang mana dan kalau saya puasa gimana caranya. Insya Allah akan ditemukan. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kalau darahnya rendah atau tinggi sebaliknya? Slide berikutnya. Bapak Ibu, memang bagi yang ada kondisi darah rendah atau tinggi, saya kira saya anjurkan penting untuk punya tensi darah di rumah ya. Sekarang kan pakai digital dengan mudah bisa dikontrol. Ya, tadi itu asal kondisinya stabil, tidak pas naik sekali, pas turun sekali, puasa saja. Insya Allah aman ya, aman. Tapi kalau mengalami keluhan apa, kemudian bisa ngecek sendiri dan
drop sampai di bawah 80 atau naik sampai di atas 170, ya mungkin puasanya bisa dibatalkan dengan meminum obat untuk mengatasi kondisinya. Slide berikutnya. Nah, maka silahkan ngecek kondisinya selalu sebelum mulai puasa, kemudian asupan makannya diperhatikan, dan selalu ya sahur dan buka itu tepat waktu dan disertai dengan konsumsi air, ya air putih yang cukup. Ya, slide berikutnya. Dokter Sagiran, ke-mute, ke-mute dok, Dokter Sagiran, mic-nya, mic-nya belum di. Oh ya, Ya. oh ya siap. Ya, tipsnya apa? Tipsnya kebutuhan cairan. Tipsnya kebutuhan cairan. Kemudian ya lanjut saja. Karena cairan ini orang suka melupakan atau tak lalai ya. Karena tergiur oleh makanan minuman yang mungkin lezat, aneh-aneh, tapi secara volume akhirnya kurang. Slide berikutnya. Padahal cairan itu paling penting untuk tubuh. Orang bisa tahan nggak makan berhari-hari, tapi kalau nggak kekurangan cairan bisa fatal, bahkan hanya beberapa jam. Ya. Terus konsumsi sayur buah dan tetap berolahraga. Slide berikutnya. Nah, bagaimana memaksimalkan pahala puasa Ramadan? Saya kira ini ranahnya diniyah ya. Untuk kesehatan mungkin saya rasa cukup. Tapi intinya seluruh anjuran secara syar'i, misalnya mengakhirkan sahur, mendahulukan menyegerakan buka, menghidupkan malam, masya Allah itu semua adalah tips atau tata cara kita semua untuk memaksimalkan Ramadan kita tercinta ini. Saya kira materi saya akhiri saja. Mungkin kalau masih ada diskusi boleh dilanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Dokter Sagiran. Luar biasa ya. Tadi memang beberapa hal mitos atau fakta tadi ya dok ya. Itu memang Ya. banyak pertanyaan ya di masyarakat. Tadi mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian yang punya sakit mah, diabetes dan sebagainya. Satu sisi memang kita tidak bisa menjadikan bahwa oh puasa kita berpuasa itu karena kita ingin sehat itu juga tidak karena puasa itu kan semata-mata karena perintahnya Allah ya adapun menjadi sehat atau ya menjadi apa itu kan sesuatu hal yang berbeda yang bisa diupayakan oleh manusia. Nah, di sini em, tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Dokter Sagiran bagaimana secara secara medis ya bahwa memandang bahwa bagi ibu hamil, ibu menyusui ternyata jangan takut untuk berpuasa selama tadi yang nutrisinya terpenuhi dan seterusnya. Sambil mungkin kita nanti akan melanjutkan di proses diskusi atau nanti kepada narasumber yang kedua, kami persilakan juga kepada peserta Zminat APHI yang ingin langsung berdiskusi atau bertanya bisa langsung di kolom chat atau raise hand. Nih, Dokter Sagiran di Masjidil Ya, Haram ya sekarang nih dok nih. ya, ya. Sudah hari ke berapa di situ dok? Sudah berapa hari maksud saya? 19, 19. Insya Allah ya dok nih. Luar biasa. Tentu tentu ada tipsnya dong dok untuk tetap fit ya selama selama Ramadan di Alhamdulillah. menjalankan Kalau di sini kan ada jam-jam, jadi setiap saat kita bisa eh, minum air zam-zam. jam-jam. Kalau itu jam berapa berarti ya dok? Di situ asar nih dok.
Ini baru habis asar. Habis asar. Nih, Iya. cuaca cerah sepertinya ya, Dok. Ya, alhamdulillah. Cuma anginnya kenceng nih. Oh iya itu pohonnya gerak goyang-goyang. Ini Masya Allah sambil mohon didoakan ya dok supaya apa kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kobal ya Rob. Nah, Kobal ya Rob. doakan juga Dokter Ya, silahkan. Sagitan semoga APHI bisa bermanfaat bagi masyarakat secara Insya Allah. berdoa. Kobal ya Rob. Oke, Dokter Sagiran, nanti untuk diskusi, apakah masih bisa disambung, Dok, setelah narasumber yang kedua? Maksudnya Dokter Sagiran Boleh, masih ada boleh. waktu? Nggak apa-apa ya, Dok? Silakan, silakan. Jadi Nggak narasumber apa-apa. pertama, Boleh, boleh. narasumber kedua, kemudian lanjut ke I- ada apa namanya diskusi gitu. Jadi sebetulnya pengennya ini forumnya talk show saja gitu, Dok. Namun nampaknya juga Silakan, silakan. ini Nggak apa apa-apa. namanya? Saya free kok. Nggak apa-apa. Oh, ya, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Dokter Sajian sudah meluangkan waktu, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu peserta seminar Apotek Indonesia telah hadir juga di ruang Zoom narasumber kita yang kedua. Kita sapa dahulu. Beliau adalah yang tidak asing lagi tentu menghiasi setiap seminar APHI ya. Beliau adalah dokter apoteker Toko Medical Science. Assalamualaikum Pak Tintoko, gimana kabarnya Pak Tim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Titis. Saya senang sekali tadi melihat paparan materinya Dr. Sagiran dan dalam kondisi beliau sedang umroh itu ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau, kalau Dokter Sagiran itu tadi di Tanah Suci, kalau Pak Tintoko di tanah apa Pak? Tanah Jogja. Iya, di Tanah Bantul, Yogyakarta. Ya, Masya Allah. Di tanah perdikan. Kita sama-sama orang Bantul asli ya. Oh, ya Masya Allah. Jadi, eh, dua ABB. ikon dari ABB ya. Bantul. Apa itu? ABB. Apa itu Pak? AB kan platnya Oh, Bantul kan ini. AB. Oh, ABB. itu. Aku bocah Bantul. Aku, ABB itu oh, gitu ya dok ya. aku bocah Bantul ya. Berarti kalau gitu gelarnya ditambahin ABB, dok di belakangnya itu biar tambah panjang. Ah, itu gelar semua orang Bantul itu ABB Gitu itu. ya. Iya, 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 Masya Allah. Ya, baik. Ini mungkin barangkali ada yang baru bergabung ini di seminar APHI. Tidak ada salahnya. Bisa saya bacakan lagi profil dari narasumber kita yang kedua. Dia adalah Dokter Apoteker Tintoko Magister Science, Ketua Umum Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Beliau education di S1 Farmasi UGM, S2 Fakultas Biosains University Indonesia, S3 Pharmaceutical College Gonti Medical University China. Kemudian work experience beliau, tim riset tanaman obat dan jamu Proja Kemenkes, tim studi kelayakan bahan baku obat Kemenperin, tim pemetaan bahan jamu dan industri jamu nasional Kemenperin, Ketua Sentra dan Penerapan Pengobatan Tradisional SP3T di DIY, founder Perkumpulan Gria Sehat Tradisional Indonesia Pergisti, kemudian Ketua Bidang Kerjasama dan Komersialisasi Asosiasi Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Gue juga penulis buku Bunga Rampai Herbal Indonesia. Ini bukunya habis ya Pak, banyak yang pesen ini Pak. Lagi dicetak lagi ya, boleh. Kemudian gue juga Direktur CV Nasional Kreatama Indonesia dan apoteker praktek herbal di Poliheba Rumah Sakit Hidayah. Ini berkolaborasi. Foundernya tadinya Dokter Adian. Kemudian beliau owner klinik berikut training experience itu pelatihan inovasi dan bisnis harus menggunakan pekerjaan keluarga pelatihan herbal industri pelatihan khusus leadership pelatihan work employment dan farmasi untuk ketua umum
Be? Oh, di situ, Be. Komisi daerah sensitif terus Sumatera Komisi Pusat ya dan tim pelaksana lembaga kesehatan dari ya tim pelaksana kesehatan nantinya obat Bepom memeriksa tanaman obat dan jamu komisaris serta memberi kelompok pesantren Abdul Rahman Ali dan ketua perkumpulan pesantren di Abdul Rahman Ali ya dua luar biasa. Menurut Hakim, kami persilakan untuk share mungkin talk saja atau gimana nih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Titis. Untuk yang kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, khususan kepada Dokter Sakiran yang sedang umroh bulan Ramadan, Masya Allah ya. Ini satu keinginan kita bersama dan nanti kita bisa umroh bareng dengan beliau ya, Dokter Sakiran, karena beliau punya biro umroh ya. Beliau sudah Ya, sangat pengalaman ya dok ya untuk membawa jamaah dalam jumlah yang besar gitu untuk umroh bersama dengan beliau. Baik, ini saya ingin memberikan satu terminologi yang hampir mirip tadi melengkapi apa yang sampaikan Dokter Sakiran. Eh, Manfaat paling tidak dari 7 manfaat intermittent fasting ya. Jadi eh, puasa yang terjeda dalam durasi waktu tertentu intermittent itu ya. Kalau di Indonesia nampaknya sekitar 14 jam. Saya nggak tahu kalau di Arab Saudi berapa berapa jam ya dok ya puasanya dok. Eh, 16 jam. Oh 16 ya sama ya berarti. Kalau kalau di kita 14-an ya. Kalau di sana nambah. Dulu saya di Cina itu sampai 18 ya. 18 jam. Nanti makin mendekati kutub utara atau selatan itu makin panjang puasanya ya. Kalau Ramadan fasting ya. Tapi kalau intermittent fasting itu minimal 8 jam. Dan itu bukan tidak harus dalam kondisi puasa maksudnya. Kalau kita ingin intermittent itu bisa membuat sendiri waktu misalkan makannya jam 8 pagi ya, terus habis itu tahan sampai 8 jam ke depan nggak makan. Nah, itu namanya intermittent fasting. Tapi kalau sudah Ramadan fasting itu sudah harus ada ketentuan syariatnya. Nggak boleh makannya itu di waktu-waktu sembarang itu nggak boleh, hanya sebelum imsak, kemudian nanti sampai berbuka gitu. Nah itu adalah Ramadan intermittent fasting yang rata-rata di Indonesia itu 14 jam. Di Arab Saudi 16, di Cina 18. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan beliau beberapa keuntungan ya, seperti fat loss, improve kognitif ya, lower inflammation, lower blood pressure ya. Kalau kecenderungannya tekanan darah tinggi ya, di puasa itu bagus. Kecenderungan selama 1 bulan ya, omset apotek itu turun, terutama memang obat-obat kolesterol, hipertensi itu turun ya. Itu kan karena memang orang semakin sehat sebetulnya. Sumutasihu, puasalah niscaya yang akan sehat gitu ya. Kemudian ini yang tidak banyak dipahami ya. Ternyata puasa ini punya dampak longevity, memanjangkan umur. Jadi umurnya itu makin panjang. Kenapa logikanya? Karena pembakaran energi di sel, tingkat sel itu ada di mitokondria, itu menghasilkan ATP ya, adenosin trifosfat. Kalau proses pembakaran itu diperlambat, maka umur sel itu juga akan semakin awet, semakin lama. Nah, pembakaran diperlambat itu karena aktivitas mitokondria itu juga diturunkan. Atau dengan kata lain, puasa itu akan mempreservasi atau meregenerasi mitokondria sehingga orang itu umurnya bisa lebih lama. Nah, itu adalah salah satu dampak-dampak. Meskipun kalau kita lihat dari sisi spiritual jelas tujuan puasa adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir mirip. Nah, cuman di sini saya ingin memberikan satu statement yang cukup bagus, Bapak Ibu. Fasting alone is more powerful, ya, in preventing and reversing some diseases than drugs. Ini penting banget. Statement ini menarik banget gitu ya.
Jadi puasa sendiri itu bisa secara powerful ya, itu bisa mencegah dan mengembalikan, reverse, mengembalikan penyakit-penyakit ke kondisi normal. Makanya tadi disampaikan Dokter Sakiran juga, orang-orang yang awalnya itu punya penyakit kronis itu biasanya ketika dipuasani gitu ya secara benar itu akan membaik gitu. Di sini dikatakan bentrak loh ya daripada obat. Jadi ini sebuah statement yang menurut saya perlu kita renungkan bersama gitu. Nah, saya akan mencoba melihat dari sisi penyakit muskuloskeletal ya. Eh, Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tulang dan otot ya, muskuloskeletal itu. Seperti artritis ya, kemudian ada mialgia. Ini tistis itu bukan karena di sini ada Mbak Titis loh ya. Jadi jangan keliru ya. Tis itu artinya peradangan. Jadi kalau ada tis mesti ada di situ peradangan. Jadi saya menganggap ini Mbak Titis ini radangnya di tis di T-nya itu di mana T-nya itu. Itu Nah, namanya titis. maksa, Nah, Pak. oh maksa ya. Ya, kayak tendonitis itu mesti di Cocok tendon logi. ya. Osteoartritis mesti eh, di tulang ya, tulang persendian Iya, seterusnya lah saya ya. tahu. Nah, ini sekarang Wahyu yang meradang. Wahyu yang melanda. Meradang karena Impact of apa? Ramadan. Diurnal intermittent fasting on rheumatoid disease. Jadi ini ada sebuah kajian ya pengaruh puasa Ramadan terkait dengan penyakit-penyakit reumatik ya. Rematik itu salah satunya kan jenis penyakit autoimun ya. Jadi ternyata dengan berpuasa itu bisa menormalkan atau reversing ya, mengembalikan kondisi-kondisi yang awalnya itu parah gitu ya, dengan adanya puasa. Di sini dikatakan ini ya, dalam conclusionnya, fasting can be a possible way to induce rapid improvement of rheumatic disease activity. Jadi puasa dalam konteks ini puasa Ramadan ya, karena judulnya ini Impact of Ramadan ya, adalah dapat menjadi cara yang masuk akal ya, yang memungkinkan untuk eh, mendorong ya proses penyembuhan secara cepat atau perbaikan secara cepat dari mereka ya dari kegiatan apa mereka yang mempunyai penyakit-penyakit rematik atau termasuk dalam konteks ini adalah penyakit-penyakit tulang dan sendi. Nah, ini kondisi perbedaan orang yang normal ya jari-jarinya gitu ya dengan yang mengalami rematik. Merah itu artinya meradang tadi, meradang. Tis tadi ya, tis itu meradang di sini ya. Jadi Wahyu yang meradang tadi saya kira betul juga ya, dokter ya. Nah, seperti ini juga kondisi-kondisi rheumatoid disease ya, rheumatoid arthritis. Kemudian mungkin nyeri persendian atau nyeri otot ya, ini juga banyak kita alami juga ya kondisi-kondisi mereka atau yang banyak juga ini apa frozen shoulder ya. eh, apa tangan kita yang di bagian lengan biasanya itu tidak bisa ditekuk pada kondisi yang semestinya itu rasanya sakit sekali ya frozen shoulder. Kemudian ada juga yang tendinitis ya pada tendonnya itu juga meradang ya dan seterusnya. Ini contoh kemudian ada osteoartritis juga ya. Ada bursitis, ini peradangan pada bagian tempurung ya. Ini meradang. Pokoknya ini kaitannya peradangan lah ya. Kemudian peradangan yang terjadi pada lumbal juga bisa. Nih, osteoporosis. Ya, ini juga kondisi-kondisi yang berkaitan dengan tulang. Nah, ini gout arthritis atau asam urat biasanya ya. Itu juga disertai peradangan. Kemudian ada yang disebut juga ada penyakit HNP. Biasa masyarakat menyebutnya saraf kejepit gitu. Nah, sekarang kita ingin melihat. Yang pertama, eh, semua sistem muskuloskeletal ini
itu dimainkan atau kondisinya tadi oleh sebab karena peradangan inflamasi. Dan Ramadan fasting ya, puasa Ramadan ternyata memperbaiki respon peradangan itu. Jadi menurunkan respon peradangan berdasarkan pada penurunan agen-agen peradang itu. Yang mana agennya itu adalah CRP, yaitu C-reactive protein, ini menurun, interleukin 1 beta, interleukin 6. Ini adalah molekul agen yang membuat peradangan. Pada kondisi dipuasakan, ternyata molekul-molekul ini turun. Nah, gitu. Terus bagaimana profil lipidnya? Tadi juga dibahas oleh Dokter Sagiran ini. Total kolesterolnya turun, LDL-nya turun. Di sisi lain, HDL-nya meningkat. Ini kan baik untuk mencegah sumbatan tadi. Sumbatan di organ di jantung ya, misalkan di mana lagi di otak misalkan ya. Kemudian total body weight turun. Waist circumference juga turun. Ya, ini adalah contoh-contoh bagaimana manfaat dari suatu puasa. Dan yang sangat mengejutkan ya istilah saya adalah surprising adalah ternyata terjadi pertumbuhan mikrobiota yang baik di dalam usus kita, yaitu ada B. fragilis ya, Bifidobacterium ya. Ini meningkat ya, eh, flora normal di dalam usus orang-orang yang berpuasa itu. Nah, inilah yang secara bersama-sama ini akan memperbaiki kondisi inflamasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya kecenderungan sakit-sakit muskuloskeletal tadi, memang disarankan dengan puasa itu akan reversing ya, akan mengarah kepada kondisi perbaikan. Nah, di sini dikatakan bahwa intermittent diurnal fasting during Ramadan can modulate the inflammatory status through the down regulation of metabolic syndrome, the reduction of pro-inflammatory cytokines, and reduction of circulating level of leukosit. Jadi yang paling utama itu adalah sirkulasi leukosit dalam tubuh kita itu akan menurun, begitu juga respon antiinflamasinya. Ya, ini adalah upaya bagaimana improving activity of rheumatic inflammatory disease. Jadi ini khusus pasien-pasien yang mempunyai kecenderungan sakit-sakit di persendian, ya pertulangan, otot, nah seperti itu ada manfaat yang signifikan dengan berpuasa. Jadi kalau kita ini sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu bahwa banyak pendapat mengatakan pusatnya sakit itu ada di perut dan detoksifikasi itu adalah upaya untuk memperbaikinya gitu. Bentar, tadi saya, ini di sini Bapak Ibu ternyata ada hubungan antara mikrobiota, terutama probiotik, bakteri yang baik dalam usus kita, dengan terjadinya penyakit-penyakit pada sendi dan tulang, bone and joint disease. Joint penyakit pada sendi, bone pada tulang. Artinya kalau Bapak Ibu itu sering mengalami misalkan nggak tahu apa-apa, nggak ada cerita apa-apa, tahu-tahu kok sendinya sakit, tulangnya sakit misalkan atau otot biasa disebut kesleo otot, nyeri otot dan lain-lain. Barangkali kita bisa melihat ke sistem pencernaan kita, terutama adalah mikrobiota kita. Karena di sini dikatakan secara jelas bahwa komposisi mikrobiota yang didominasi dengan bakteri patogen, ya bakteri-bakteri yang memang menyebabkan penyakit, itu secara langsung akan memberi dampak signifikan pada kesehatan tulang dan sendi itu. Di jurnal ini dikatakan seperti itu. Maka ada istilah yang disebut dengan osteoimmunology was going to capture ya relationship between immunology and bone biology. Jadi kenapa ada banyak orang yang mudah kena penyakit tulang dan sendi termasuk otot itu salah satu penyebabnya barangkali karena sistem imun di dalam ototnya itu tidak nyambung dengan baik pada sistem mikrobiom yang ada di otot di pencernaan kita.
yaitu gut microbiome atau bakteri-bakteri probiotik. Jadi berarti apa namanya istilahnya perlu diperbaiki flora normal pada gut microbiota kita. Di sini dikatakan gut microbiome new frontier in musculoskeletal research. Jadi ini sekarang para periset itu sedang fokus mengkaitkan antara penyakit-penyakit yang berkaitan dengan muskuloskeletal, jadi otot, kemudian tulang termasuk sendi di situ dengan eh, status gut microbiota kita. Kalau gut microbiotanya itu kurang bagus, itu nanti dalam durasi waktu tertentu dia bisa kena penyakit-penyakit muskuloskeletal. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini secara mekanismenya bagaimana fungsi gut microbiota itu menyehatkan tulang dan sendi kita. Jadi ternyata ada sebuah messenger, chemical messenger yang dikeluarkan oleh eh, gut microbiome kita, terutama probiotik, yang itu akan secara eh, biochemistry itu eh, menyebabkan kemudian tulang-tulang dan persendian kita itu mengalami proses eh, penjagaan terhadap kesehatan. Itu adalah fungsi dari gut microbiome. Nah, gut microbiome itu termasuk yang probiotik itu bisa berkembang pesat itu jika ya dipuasakan. Itu satu. Ya, ini bagusnya di sini. Yang kedua adalah ketika berbuka itu diberikan nutrisi sebagai makanannya dari si bakteri itu, yaitu apa? Dari prebiotik. Maka serat yang mengandung gula itu paling ideal. Ya, kurma misalkan itu salah satu contohnya gitu. Adalah mengandung prebiotik di mana seratnya dikonsumsi oleh bakteri, probiotiknya, kemudian gulanya itu untuk aktivator si bakteri itu sendiri. Chargernya minta dong. Ya. Kemudian, nah ini yang saya maksudkan puasa itu satu sisi menurunkan respon peradangan turun, tadi yang tistisnya itu diturunkan ya. Kemudian satu sisi membangun sebuah sistem simbiosis di flora normal usus kita, yang mana ketika kita puasa terjadi peningkatan populasi dari probiotik yang ada di usus kita. Nah, nanti itu akan semakin berkembang pesat jika cara pola sahur ataupun buka kita itu dicukupi dengan serat gitu. Lebihnya seperti itu. Dan dengan kondisi inilah orang-orang yang sering mengalami penyakit-penyakit muskuloskeletal itu dapat di recovery atau di reverse ya, dikembalikan kepada kondisi yang lebih baik dengan mengurangi faktor-faktor gejala atau penyebabnya itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Tak kirain tadi di awal itu Pak Kim sengaja ngambil yang tis-tis itu mau ngerjain saya gitu ya. Kayak banget ya. Ternyata ini ya nyambung nyambung banget dengan yang namanya tadi ya Pak ya, adanya sistem apa namanya sistem yang ada di dalam kaitan dengan muskuloskeletal atau kaitan dengan tulang, sendi atau otot itu nyambung dengan namanya mikrobiom yang ada, dan perlu diketahui yang namanya flora normal probiotik. Dan banyak kan dia ada set mikrobiom, kemudian ada nanti diperlukan nutrisi ya saat berbuka untuk memperbaiki simbiosis flora mikrobiota di usus. Ya, luar biasa sekali materi kita pada malam hari ini. Tadi mulai dari yang namanya apa tadi sudah disampaikan oleh dokter-dokter Sagiran dari bagaimana ibu hamil, ibu menyusui, kemudian tadi juga apa berbagai macam penyakit termasuk sakit mah ya, sampai kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Tim Toko dan banyak kalau bagi saya itu banyak insight-nya ya, banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan malam hari ini. Dan bagi peserta seminar Apoteker Praktek Herbal Indonesia yang menyimak sampai akhir, silakan bisa nanti mengisi form ya, form kehadiran untuk bisa mendapatkan sertifikat. Nah,
Selanjutnya kita mulai saja nih langsung untuk bisa mendiskusikan materi terkait dengan malam hari ini, puasa dan kesehatan. Dan luar biasa sekali ya sebetulnya ini sangat penting dan bukan hanya bagi peserta seminar malam hari ini, namun juga ketika nanti kita mungkin ada yang membutuhkan ya, mungkin saudara ataupun masyarakat sekitar ada yang bertanya atau membutuhkan informasi ini, nah itu kan bisa kita sampaikan seperti itu. Baik, kami persilakan bagi peserta yang ingin berdiskusi atau bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand. Mungkin sambil sambil nanti menunggu peserta yang mau mungkin bertanya atau diskusi, boleh ya saya tanya dulu nih. Mungkin kepada Dokter Sagiran dulu. Dokter Sagiran, apakah masih bergabung nih? Siap. Bismillah. Oke, Dok, saya mau tanya nih dok. Tadi kan disampaikan ya kalau sakit mah ya yang paling banyak ini juga menimpa masyarakat pada hari ini dan ternyata tadi disampaikan bahwa sakit GERD, GERD tadi itu 80%-nya penyebabnya itu ternyata bukan dari hanya sekedar luka lambung ya, tetapi 80% itu penyebabnya adalah stres dan 20% saja yang terbukti ada luka di lambung. Dok, berarti kalau gitu eh, yang harus diobatin kan stresnya ya dok ya. Nah, ini mungkin apa namanya peran secara holistik atau bisa dijelaskan dok seperti apa nih harusnya secara holistiknya pandangan dokter Sagiran. Ini pertanyaannya Mbak Titis Pak dari audien. Pertanyaan saya dok, tapi ya Oh mewakili ya. yang mewakili. Iya, tapi BTW nggak stres loh. Nggak sedang Saya stres loh. Kayaknya stres semi dok, baru stres, mengerjakan soalnya tesis. dikasih tugas banyak sama Pak Kintoko nih dok. Sudah tak duga itu. Kelihatan dari apanya dok? Dari Iya, suaranya. Kalau gitu tak tak iya. tutup aja Jadi nih gini. kameranya takut diterawang sama dokter Sagiran. Iya, jadi gini teman-teman. Saya itu ya insya Allah ya minta dukungan dari semua pihak ya teman-teman juga. Ini bersama Pak Kin, kita ini benar-benar ingin ya mengembalikan ya meskipun kalau mengembalikan kok kelihatannya kok terlalu jauh ini penyimpangannya. Mau apa ya merevitalisasi gitu aja deh bahwa Islam ini benar-benar suatu rumus holisme ya holisme. Orang sering dengarnya holistik. Kalau holistik itu sebenarnya secara bahasa kan dia itu sifat. Kalau holism itu sudah merupakan satu entitas yang bisa disebut bersendiri ya. Jadi Islam itu suatu holism sehingga saya sangat tidak sepakat jika kemajuan ilmu teknologi ini justru membuat kita ini memandang sesuatu itu sangat-sangat parsial. Ya saya juga mengalami, saya itu dokter ahli bedah ya. Berarti saya kan memandang orang lebih ke arah kasus-kasus misalnya dia sakit yang harus dibedah gitu. Sehingga kadang-kadang ada guyon ya di kalangan ahli bedah. Udahlah buka aja itu maksudnya dioperasi aja gitu. Ya sebentar dulu, nah, kan gitu. Nah, eh, nanti spesialis lain juga seperti itu. Ya, bidang-bidang lain juga seperti itu. Ya, saya itu kadang-kadang mengamati ya, misalnya yang sampel, yang sampel ini bukan berarti saya berseberangan dengan gerakan tersebut loh ya. Misalnya
kita boikot produk apa? Ya, itu betul. Dalam kalimat kita boikot produk apalagi musuh-musuh Islam, itu betul. Tetapi yang lebih betul lagi, seharusnya kita umat Islam itu harus menyediakan eh, barang-barang yang tadi dibilang mau diboikot itu. Karena memang itu sudah kebutuhan publik yang ketika kita mengatakan boikot, kita nggak punya penggantinya gitu. Ya mohon maaf ini Mbak Titis agak melebar karena saya Nggak apa-apa, ini Kak. sedang di Arab ya, sedang di tanah suci, Masya Allah ya, tanah suci loh ya. Tapi kalau kita warung apa toko-toko di dekat Masjidil Haram, oleh-oleh haji umroh di, apa dilihat produk siapa ternyata made in China, made in China, made in China. Ya over orang Jawa Timur Hati-hati bilang ya gitu. untuk umroh ya. Batin sini. Lah iya, jadi saya itu kadang-kadang juga mau ngasih oleh-oleh siapa gitu, sorban atau made in China. Bahkan mainan anak-anak, bahkan perkakas rumah tangga. Duh, semuanya kok made in China. Insya Allah. Ya, saya kembali ke pertanyaan. Jadi gini, eh jangan sampai ahli-ahli kesehatan yang maju dan berkembang itu meninggalkan prinsip holism yang dimiliki Islam. Stres itu pasti dialami oleh semua orang. Tetapi cara mengelolanya, kalau zaman Nabi dan para sahabat itu sangat indah, gitu loh, sangat indah. Sehingga hampir-hampir tidak didapati itu penyakit-penyakit psikosomatis di zaman Nabi dan para sahabat itu. Ya, bahkan seorang dokter dari Persia yang mengajukan pensiun ke Khalifah Umar apa siapa waktu itu karena dalam waktu 2 tahun nggak punya pasien. Yaitu karena orang sangat tahan tubuhnya terhadap penyakit karena kebanyakan penyakit itu diawalinya dari stres tadi itu. Ya, contoh yang berkaitan dengan GERD berarti makan. Ya, Bapak Ibu tolong ya, tolong. Gini, betapa orang itu saat ini dikacaukan dengan budaya, maaf ini, maaf sekali, budaya semarak Ramadan. Semarak Ramadan yang dipikirkan adalah ngabuburit. Ngabuburit yang dipikirkan adalah makanan enak. Ya, makanan enak mesti identik dengan aneka rasa, aneka warna, aneka apa? Istilah Jawanya macam-macam ya, empuk, mentul-mentul. Aduh, segala macam atribut itu semua. Tapi ketahuilah bahwa sudah itu mungkin di harga jadi mahal, di perut jadi nggak nyaman. Tapi kalau kita nggak ikut, kita merasa stres karena kita tidak bisa mengikuti tren. Bayangkan Bapak Ibu, betapa tubuh kita itu menjadi korban atas ya pemahaman pemikiran kita yang tidak benar. Kita punya keinginan pada sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diingini, ya. Kita memakan makanan pada sesuatu yang kita nggak makan itu juga nggak apa-apa, bahkan mungkin lebih baik. Dan selanjutnya kita tidak bisa melakukan itu semua, malah kita merasa stres. Wah, bayangkan ruwet banget kehidupan ini. Kalau bahasanya Gus Bah itu wis repot angel pokoknya gitu. Nah, jadi berbagai persoalan hidup juga seperti itu yang terjadi. Ya, ada seorang perempuan, mohon maaf ini, itu saking dia itu stresnya gitu ya,
itu ya dia mesti memaksakan diri untuk menggunakan aksesoris-aksesoris bermerek gitu. Saya pernah mendengar, tapi belum tahu yang sesungguhnya. Ada tas yang harganya sekian puluh juta atau bahkan ratus juta, bahkan ada yang miliar. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau kita itu semua nggak bisa menepis yang begitu-begitu, ya selamat menikmatilah orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit psikosomatis itu gitu. Nah, jadi Bapak, Ibu, Bismillah ya, yang punya GERD, saya ulangi, eh, kalau saya seorang ahli bedah itu sudah biasa melihat isinya lambung itu seperti apa. Jadi lambung itu baik-baik saja, gitu loh. Hanya tadi saya ulang, 20% saja yang memang lambungnya ada luka, ada ulkus, ada inflamasi tadi itu. Tapi yang lain itu baik-baik saja, berarti penyakitnya itu karena stresnya gitu. Ya apa saja. Mungkin saya kan sering bilang eh, dia ada masalah di rumah tangga, ada masalah di pekerjaan, ada masalah dengan atasan, ada masalah dengan klien dan seterusnya. Yang itu tidak termanage dengan baik, akhirnya tubuhnya menjadi sasaran. Yang paling sering adalah nomor satu lambung, nomor dua paru-paru yakni sesek, nomor tiga kulit yakni alergi, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Mbak Titis, terima kasih. Hmm, oke, dokter, luar biasa, Masya Allah. Eh, Tadi dijelaskan dari sama dokter Sagiran. Jadi intinya ini ya dok, saya ambil benang merahnya sedikit. Eh, Menerima atau ikhlas sama kodoknya atau sama takdirnya Allah mungkin itu ya salah satu resepnya mungkin ya. Betul nggak dok? Supaya tidak Iya, jadi korban betul. korban apa ya? Korban flexing atau korban apa itu namanya kalau istilahnya dan sekarang. Ya, Iya, karena memang betul. apa derasnya sosial media itu ya banyak plus minusnya ya kalau kita gampang melihat apapun itu yang bisa bikin kita pengen. Kalau tadi dicontohkan dokter Sagiran yang ibu-ibu pengen apa tas berapa juta atau berapa miliar berapa miliar ya atau apapun itu ya mungkin tidak hanya dalam bentuk benda namun dalam bentuk hal lain yang ternyata ketika itu apa namanya membuat stres dan insya Allah ya di Islam itu sebetulnya tadi dokter Sagiran sampaikan Rasulullah dan para sahabat itu kan juga telah mencontohkan bagaimana supaya kita itu terhindar dari stres seperti itu. Dan ternyata memang 80% ya banyak sekali ya ternyata penyebab atau sumber dari GERD ini bukan dari luka di lambung. Terima kasih dokter Sagiran. Ini perlu disebarluaskan informasinya tadi datanya. Kan ini hasil dari salah satu penelitian ya dok, 80% dan 20% Iya, tadi. Iya, maka perlu perlu banyak yang mengetahui supaya tidak menyalahkan lagi luka di lambung. Tapi mungkin luka di hati ya dok iya. ya. Luka di hati atau luka di pikiran. Jadi bikin gerd. Ya, Sakitnya baik. itu di sini. Sakitnya di sini ya dok ya. Gimana? Sakitnya di hati. Baik dok, ini ada pertanyaan di chat room. Oh ya, pertanyaan yang pertama untuk Dokter Kim, yang kedua ini nanti untuk Dokter Sagiran saja. Yang pertama untuk Dokter Kim, selain kurma, makanan apa saja yang bagus dikonsumsi saat berbuka puasa atau mikrobiota di usus supaya semakin baik? Apa Itu saja sudah yang saya jawab sudah ya? beberapa serat ya yang banyak Oh iya. dibutuhkan seperti pektin, glukomanan, galaktomanan, fruktomanan, eh, satu lagi apa itu? Fukoidan ya. Intinya yang dari Itu nanti jenis biar serat itu biar cari sendiri ya Pak ya itu.
Ya, biar cari sendiri, biar ada Paling learning apa tadinya. self learning ya, self learning. Intinya selain kurma ya ini misalkan rumput laut itu bagus juga. Cuman rumput laut itu nggak ada manisnya kan. Nah, nanti manisnya dikombinasi misalkan dengan madu gitu. Karena aktivator bakteri itu maksudnya untuk membangunkan bakteri itu adalah sesuatu yang manis gitu. Atau Makanya saya bisa sampaikan cara kalau lain, Kak. Manisnya sambil apa? lihat, makannya sambil lihat saya gitu, Pak. Nanti jadi kelihatan Oh, makin. malah tambahanmu nanti bingung nanti. Karena Wahyu yang meradang tadi kan malah tambah bingung nanti kan. Ya, Waduh. jadi intinya itu. Terus yang kedua apa? Jenis umbi-umbian. Umbi-umbian itu yang kalau yang rumput laut tadi kayak dengan yang fukoidan tadi ya, fukoidan gitu ya. Itu yang menjadi prebiotik juga itu untuk si bakteri gitu ya. Tapi kalau yang manan, galaktomanan, glukoman itu banyaknya di yang umbi yang rasa manis tuh misalkan itu apa maaf saya nggak nyebut ini ya tapi jelembu misalkan seperti itu tuh manis ya dan dia ada serat dari jenis manan gitu. Jadi memang tidak harus kurma atau tidak kurma bukan satu-satunya gitu ya. Terus yang dari pektin itu misalkan dari buah pepaya gitu ya. Itu juga manis dan ada prebiotiknya dari jenis pektin gitu. Jadi eh, bisa kurma, bisa pepaya, bisa apel. Apel itu juga pektinnya juga tinggi ya. Terus bisa rumput laut itu yang fukoidan, kemudian yang manan-manan itu dari umbi-umbian itu. Saya kira itu Mbak Titis. Iya, Pak. Bisa bisa dipahami tadi ya sama yang bertanya tadi Bapak atau Ibu Ida. Kemudian selanjutnya kepada dari Bu Ernawati, pola makan sehat seperti apa yang seharusnya dikonsumsi selama bulan Ramadan agar tujuan puasa itu sehat menjadi kenyataan pada diri kita. Eh, Dan bagaimana efek puasa terhadap hormon-hormon dalam tubuh kita. Mungkin Udah ini tak kasih ya, itu. Yang hormon itu udah tak kasih jurnalnya itu bagus itu tadi udah ya, saya cari. oke. Terima kasih Pak. Ya, boleh Dokter Sagiran untuk bisa menjawab, Dok. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, tapi boleh Dok dijabarkan lagi. Ya, Bapak Ibu, jadi ada namanya chemical mediators ya, mediator kimia. Ketika inflamasi itu banyak terjadi, maka tadi yang disampaikan Dokter Gini itu kita pasti akan menderita. Nah, jadi itulah imbalansi ya, ketidakseimbangan hormon. Maka puasa ini akan menyebabkan kembalinya keseimbangan hormon-hormon ya. Jadi kita tahu aneka macam hormon ya di dalam tubuh kita itu yang tadi itu dengan stres sedikit itu goncang ya. Tapi kalau hormon ini kuat ya, insya Allah ya kuat. Contoh yang paling sederhana adalah stres tadi itu. Stres itu meningkatkan katekolamin, hormon katekolamin. Ketika katekolamin itu naik, maka saat itu terus terjadi kenaikan juga gula darah ya melonjak. Nah, bayangkan kalau gula darah melonjak itu si pankreas itu diperkosa itu untuk mengeluarkan insulin. Ya, kalau lama-lama kan ya capek juga, habis insulin. Akhirnya terjadilah yang namanya diabetes. Jadi memang seperti itulah tubuh. Makanya puasa ini, aduh, Masya Allah, mengajarkan kepada kita untuk betul-betul kembali kepada homeostasis namanya, steady state ya, keadaan yang betul-betul balance ya. Nah, tentu secara fisik seperti itu, tapi secara spiritual
harus dilengkapi. Makanya salah satu doa Nabi itu Masya Allah ya. Kalau teman-teman ada yang hafal doanya panjang, tapi saya penggal relevan dengan kajian kita. Nah, Nabi berdoa dengan doa begini, Allahumma ini as'aluka qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau qasda, yakni sifat sederhana. Baik ketika saya itu ghina artinya berada, kaya, wal faqr maupun ketika nggak punya, ya jelas ya. Tapi kan ada orang wes nggak punya gaya lagi gitu. Dia memaksakan diri ya toh. Wes nggak punya gaya wes parah banget tuh. Nah, jadi itu. Kemudian wa as'alukar ridho ba'dal qada. Oh, keren banget itu. Ya Allah, aku mohon menjadi ridho, rela setelah engkau memutuskan perkara ini untukku. Jadi Bapak Ibu teman-teman, inilah resep kesehatan yang menyeluruh, yang komprehensif ya dari Islam. Mari kita laksanakan bersama. Demikian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Dokter Sagiran. Lanjut satu lagi boleh ya dok? Ini ada pertanyaan. Mohon izin tanya dokter, saya penyuka kopi, kopi hitam. Bagaimana puasa yang baik tanpa meninggalkan minum kopi? Gimana nih dok? Puasa yang baik tanpa meninggalkan. Jadi pengen puasa dengan baik, tapi nggak pengen meninggalkan minum kopi gitu ya maksudnya. Ya, Anda sukanya Robusta atau Arabica? Tahu nggak itu? Nggak tahu. Bu Oh, Ertati nggak tahu. boleh boleh di itu Bu Ertati di open mic-nya. Ya sudah. Ya insya Allah sih nggak masalah gitu ya. Cuma begini, Oh, Robusta sebetulnya katanya kopi itu dok. sehat ya. Sukanya Robusta Apa? dok. Eh, Oh ya, pecinta Robusta. oke. Ya, sebetulnya kopi itu sudah banyak yang meliti, itu baik ya. Yang yang tidak baik itu sebetulnya nanti campuran-campurannya ketika Oh, kopi tetes itu punya dalam awak. bentuk gini, campuran-campurannya biasanya kalau dalam bentuk saset ya, yang aneh-aneh itu, atau yang dalam bentuk apalah minuman-minuman model sekarang itu. Tapi kalau dia misalnya kopi hitam kemudian diseduh dengan cara yang benar, diminum dengan cara yang benar itu insya Allah kok ya aman-aman saja ya. Mungkin bisa disikapi jangan mepet dengan waktu imsak ya, jangan terlalu cepat dengan waktu buka, mungkin begitu supaya tidak ngefek terhadap kondisi lambung yang kosong ketika puasa. Paling-paling gitulah ya, di tiap individu itu punya karakteristik sendiri ya. Dia punya habit dan respon tubuh yang unik antara satu orang dengan yang lain kadang-kadang berbeda. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Dok, kalau ini pertanyaan saya sendiri dok. Tadi kan itu apa namanya mewakili para wanita mungkin yang mau diwakili. Tadi kan dokter Sagiran menyampaikan bahwa puasa itu bikin kulit cantik dok. Nah itu gimana dok? Bisa Ya, jadi eh, ilmunya kalau mau dicari googling artikelnya itu namanya slightly dehydration ya. Jadi dehidrasi tingkat ringan. Ternyata itu memperbaiki sel-sel kulit, sel-sel epitel. Epitel itu artinya pelapis dari eh, rongga-rongga tubuh, misalnya
rongga lambung, rongga usus, rongga jantung, rongga pembuluh darah kayak gitu. Slightly dehydration. Ya, jadi mungkin membayangkannya tanaman karena waktu itu memang penelitiannya terus juga tanaman. Tanaman yang selalu diairi dengan kebutuhan dasarnya itu tidak lebih bagus tingkat kesegaran daun-daun misalnya ya dibandingkan dengan tanaman yang justru diairinya itu kadang ada yang kurang, kemudian kadang cukup. Makanya tadi Dokter Kintoko mengatakan intermittent fasting. Jadi puasa yang dibuat jeda, ya dibuat jeda. Sama sekali nggak diisi terus diisi. Ya tadi dibikin dehidrasi terus dicukupi, bikin dehidrasi terus dicukupi. Itu lebih bagus daripada yang terus-menerus dalam kondisi kecukupan apalagi berlebih. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dokter Sabiran, luar biasa. Tapi nggak boleh ya dok ya kalau puasa itu niatnya biar cantik atau biar langsing atau biar Eh, untuk awal-awal nggak apa-apa Mbak, atau untuk ya. selingan nggak apa-apa Mbak. Lu kan, lu kan gini, lu Nabi itu pernah lu. Ya Aisyah, hari ini punya makanan apa? Aisyah menjawab, waduh, maaf ya Nabi, ini nggak ada makanan. Oh ya sudah kalau gitu saya puasa. Ya kan nggak apa-apa. Ya Iya, jadi betul, dok. jadi Iya. dia mendasarkan diri kalau istilah Gus Bah itu, yes, kue mending wiridan golek paketane maca iki semene entuk apa ya maca iki semene entuk apa. Ya timbang kowe kepengen macam-macam lele teko nang meskipun para ulama, para solihin ya kalau zikir apa namanya itu ya tujuannya takarub ilallah gitu. Tapi kan sering kita membaca ini supaya dapat pahala ini ya nggak apa-apa. Demikian, matur nuwun. Iya, maupun Dokter Sabiran. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saya seperti nambah dikit Mbak Titis. boleh Pak, iya memang Ya, saya minta ada tambahan. satu teori yang disebut Universe 25 ya. Universe 25 itu artinya sesuatu yang dalam kondisi kecukupan itu bersifat menghancurkan atau berlebihan ya, lebih tepatnya. Sesuatu yang bersifat berlebihan itu bersifat menghancurkan gitu. Ini saya kaitkan dengan apa yang tadi disebut oleh Dokter Sagiran tadi ya. Jadi dibuat dehidrasi, kemudian dinormalkan, dibuat dehidrasi, dinormalkan itu. Itu lebih baik daripada yang selalu dalam kondisi overload gitu loh. Selalu dalam kondisi berlebihan. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu sebenarnya ada istilah kulu washrobu wala tusrifu gitu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Nah, ini ada teori Universe 25 itu dikembangkan dari suatu eh, logika bahwa apakah kalau kondisi yang serba tercukupi bahkan cenderung berlebihan itu membuat hidup itu nyaman gitu ya, atau membuat organ-organ tubuh kita itu nyaman. Ternyata malah enggak, malah bersifat merusak gitu loh. Nah, ini teori baru ini. Bisa dicari kok di jurnalnya Universe 25 gitu. Penelitian dalam jangka waktu cukup lama itu untuk mengungkap sebuah fakta yang mengatakan kenyamanan dalam jangka waktu yang panjang itu bersifat menghancurkan gitu. Ini mungkin tambahan informasi saja. Insya Allah. Mungkin karena kurang ditempa ya Pak. Kurang tertempa atau ya. Ya, mungkin itu sebagai sunatullah Mbak Titis. Jadi Universe 25 itu ingin melihat fakta kosmologi sebetulnya. Jadi sesuatu yang dalam kondisi nyaman itu strength-nya kurang atau survival-nya kurang gitu loh. Angka Karena kan 25 itu apa ya Pak tadi? Kenapa muncul ya angka bisa dicari di jurnal itu, Universe 25? 25. Ya, prinsipnya sesuatu yang dikondisikan kok dalam
dalam kondisi yang nyaman dan cenderung berlebihan itu malah menghancurkan gitu. Iya. Maka kalau ini ditarik dalam konteks penyakit ya mungkin saja karena orang yang hidupnya itu sudah mapan, makannya sudah mau makan apapun sudah nggak masalah gitu dan kemudian dia tidak mempuasakan diri ya tunggu kehancurannya gitu aja nanti penyakit-penyakit seperti yang sampaikan Dokter Sagiran penyumbatan itu mulai berdatangan gitu. Saya kira itu ada korelasinya ke sana, Mbak. Universe 25 bisa dicari kok di jurnal ada. Berarti menambah bacaan jurnal lagi nih. Dari vaksin. Pak, ada pertanyaan lagi, mohon dijelaskan efek jangka panjang puasa terhadap mood seseorang. Nah, ini vaksin gimana nih Pak? Mood Itu lebih seseorang. tepatnya Dokter Sagiran lah ya. Sagiran, oh nggih. Dokter Sagiran, boleh dok dijelaskan nih dok. Mungkin moodnya biar nggak stres atau gimana? Ya, secara umum Nabi kan bersabda, sumu tasihu, berpuasa kamu, maka kamu akan sehat. Ya, kemudian secara spesifik, ya, mood yang kalau bahasa awamnya itu apa ya, eh, kondisi pikiran ya, eh, yang paling membuat orang itu berang, itu kan sebetulnya ya panas ya, panas maksudnya adalah eh, energi yang berlebih tadi itu. Ketika orang puasa, maka orang menjadi terkendali secara fisik, glukosa turun, emosinya terkendali. Ya, sebaliknya intuisinya menjadi makin tajam, kepekaan dan empatinya makin tumbuh begitu. Ya sudah otomatis sebenarnya semua. Cuma tadi itu jangan sampai terganggu oleh hal-hal lain yang itu tidak warid fi sunnah. Ini maaf ini. Kalau saya sebut ibu-ibu itu bukan apa-apa. Karena memang ibu-ibu sering bertanggung jawab di urusan itu. Masuk 10 hari terakhir yang dipikirkan adalah jahitan baju baru untuk lebaran. Ada orang yang stres uring-uringan gegara penjahitnya mengembalikan bahan. Nggak sanggup gitu. Nggak sanggup karena banyak pesanan sehingga dia jadi, waduh, coba bayangkan kesucian Ramadan 10 hari terakhir terusik gegara, eh, dia membayangkan, waduh, nanti Lebaran nggak pakai kapel baju baru sekeluarga misalnya. Waduh, ini kan ada nggak kira-kira Bu yang mengalami kayak gitu? Akibatnya apa? Sisa harinya dia masuk keluar dari mall satu ke mall yang lain. Masya Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Ngacung. Di Yuk, luar sana raisen, mungkin raisen. dok, di luar sana dok. Di sini nggak ada yang resen dok. Oh, Nggak ada yang ya resen. sudah, Saya enggak loh mudah-mudahan dok. nggak ada ya. Nggak ketahuan maksudnya. Gitu, nggih. Gitu, nggih. Jadi, ayolah. Sesungguhnya keburukan diri itu ya, kita ini mesti berlindung kepada Allah ya. Wasomu junnah, dan puasa ini adalah perisai dari keburukan-keburukan yang ada dalam pikiran, perasaan, dan emosi kita ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Itu dok. Ya kembali lagi. Ya, sudah 22 Mbak Titis, saya kira cukup ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Dan ini ada pembahasan terakhir sangat perlu diviralkan, terutama kepada ibu-ibu yang berlebihan memberikan makanan dan minum kepada anak-anaknya bisa menyebabkan
lebih besar dari orang tuanya pada usia yang sama. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Terima kasih atas percakapannya. Sebelum kita tutup, kami mohon kepada kedua narasumber untuk closing statement atau nasihat apapun ke Dokter Sagiran dan Dokter Kim. Monggo kami persilakan Dokter Sagiran terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah billah, sesungguhnya kita ini terpilih oleh Allah di antara sekian banyak hambanya yang diberi amanah berbeda dari umat pada umumnya, yakni amanah ilmu. Bersyukur APHI digawangi oleh teman-teman semua, wabil khusus oleh Bapak Ketua Umum Dr. Kintoko. Mudah-mudahan kajian-kajiannya maupun kiprah-kiprahnya ya bisa membawa umat ini kepada pencerahan yang sesungguhnya, yakni menjadi barisan dari kemenangan Islam. Islam pasti menang, itu janji Allah. Masalahnya adalah apakah kita menjadi bagian dari barisan pemenangan itu apa bukan? Ya, jawabannya insya Allah iya. Kita semua harus menjadi bagian dari barisan pemenangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dr. Khairon, Dokter Sagiran, luar biasa Masya Allah. Semoga Dokter Sagiran sehat berkah selalu di sisa usia dan semoga bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah Ramadan dengan baik dan berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dokter Sagiran. Selanjutnya kami persilakan Pak Tin untuk memberikan closing statement, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia, khususan kepada Dokter Sagiran. Terima kasih atas tausiah sedekah ilmunya. Semoga menjadi yang iman nafiah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum saya memberikan closing statement, barangkali ada Bapak Ibu yang akan nanti umroh, ya, bisa nanti bersama-sama dengan beliau Dokter Sagiran, nanti bisa koordinasi dengan kami di APHI ya, untuk ingin sama-sama lah kita nanti bisa umroh bersama-sama gitu. Secara prinsip bahwa apa yang disyariatkan itu pasti membawa dua unsur penting. Yang pertama adalah eh, kebahagiaan hakiki ya, itu pasti ya. Jadi kita tidak perlu eh, apa meragukan lagi ya. Semua semua syariat dari Allah itu pasti memberikan kebahagiaan di dunia, di din wal akhirah. Yang kedua adalah pasti ada hikmah di balik setiap syariat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus termasuk di dalamnya adalah Ramadan yang hadir hanya setahun hanya satu kali. Padahal para sahabat itu berandai-andai jika setiap bulan dijadikannya bulan Ramadan, alangkah beruntungnya kami gitu. Tapi kenyataannya itu kan hanya berandai-andai karena memang setahun ya hanya ada satu ya sebulan itu. Dan mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa-sisa Ramadan yang tinggal 10 hari kurang lebih ya ke depan ini agar memang kesehatan spiritual dan kesehatan fisik kita bisa saling melengkapi atau menjadi kesehatan yang paripurna karena unsur spiritualnya juga baik, ketakwaannya maksudnya, dan unsur fisiknya juga baik dalam konteks bisa terbebas atau dari berbagai penyakit karena wasilah puasa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih Pak Kim. Mohon maaf sebelumnya kepada Dokter Sagiran dan Dokter Kim. Kami ingin memberikan sedikit kenang-kenangan. Yang pertama kami berikan kepada Dokter Sagiran, yaitu sertifikat sebagai diberikan kepada Dokter Sagiran, spesialis bedah KKL MTes FICS atas
atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara puasa dan kesehatan menurut pakar yang diselenggarakan oleh Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Terima kasih Dokter Sagiran atas ilmu yang diberikan. Semoga di sisa usia senantiasa berkah selalu dan bisa meluaskan manfaat bagi umat. Nah, terima kasih Dokter Sagiran. Jadi selanjutnya kami berikan sertifikat yang kedua diberikan kepada beliau Dr. Apoteker Kintoko Magister Science atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara puasa dan kesehatan menurut pakar yang diselenggarakan oleh Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Terima kasih Dr. Kintoko atas ilmu yang telah diberikan. Semoga di sisa usia berkah dan senantiasa memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta seminar Apoteker Praktek Herbal Indonesia, di penghujung acara ini, Alhamdulillah telah kita lalui ya seminar pada petang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah tiga kali dan Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Hatur nuhun warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Sagiran. Sama Jazakallah khairan Baik, Bapak Ibu terima kasih. semuanya. Assalamualaikum, saya izin. Mohon maaf ini. Monggo. Di Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin kami tutup ini